Shalom seluruh jemaat Tuhan, hari ini kita masih harus terus beribadah di rumah. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah momen untuk kita terus menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya benteng di dalam hidup kita. Bersamamu tak akan ku bentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah setiap kita terus merasakan bahwa Tuhan itu hadir, karena tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Dan bahkan hari-hari yang buruk ini akan membuat kita menyadari, merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yesus, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah
Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah penolong kami yang setia. Di masa-masa sukar seperti ini, kami tetap yakin dan beriman bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman sebentar akan ditaburkan, biarlah hati kami menerimanya dengan penuh sukacita menjadi kekuatan untuk kami lewati masa ini dengan pertolongan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini masih kita ibadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah kesempatan ini juga membuat kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah kita hari ini adalah tegar di masa sukar. Tegar di masa sukar. Tegar itu berarti tetap di posisinya, tetap di tempatnya. Tegar berarti juga tabah menghadapi bencana, menghadapi kesusahan, menghadapi kesedihan. Sedangkan masa sukar memiliki pengertian zaman atau waktu kesulitan, zaman atau waktu berbahaya, zaman atau waktu kekerasan, zaman atau waktu yang menyedihkan. Hari-hari ini di 213 negara di dunia sedang menghadapi masa sukar. Indonesia pun termasuk di dalamnya. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesukaran, kita tidak sendirian. Ada begitu banyak orang di dunia ini, berjuta-juta orang yang sedang menghadapi masa sukar. Ada mereka yang kehilangan hartanya, ada mereka yang kehilangan kesehatannya, bahkan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang mengalami kesedihan karena orang tuanya yang dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan, keluarganya dipanggil Tuhan, karena zaman ini adalah zaman berbahaya. Ketika masa sukar itu terjadi dalam hidup kita, maka godaan itu ada. Godaan yang pertama yang muncul adalah bersungut-sungut. Ada begitu banyak orang yang ketika masa sukar itu terjadi dalam hidupnya, dia mudah bersungut-sungut, ngomel ke sana ke sini, dari A sampai Z, dari Z sampai A, dibolak-balik, suka bersungut-sungut. Masa sukar juga menggoda banyak orang untuk dia kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan situasi, iri dengan orang lain yang mungkin merasa lebih baik keadaannya dari dirinya. Masa sukar juga membuat orang marah dengan kondisi, marah dengan dirinya sendiri, marah dengan pemerintah, marah dengan orang lain. Masa sukar juga bisa membuat orang itu pahit, dendam, dan mulai menghakimi orang lain. Nah saudara, sebelum kita lanjut tentang tegar di masa sukar ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan dari danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tegar tadi punya arti tabah menghadapi situasi sulit. Masa sukar berarti zaman atau waktu kesedihan, waktu berbahaya, waktu kesulitan, waktu kekerasan. Masa sukar
bukan sesuatu yang mudah dijalani. Kita harus memiliki ketegaran hati, ketabahan, ketangguhan untuk menghadapinya. Sehingga kita bisa melewati masa sukar ini dengan baik. Kita terus berdoa supaya keadaan ini segera berlalu dan Tuhan memulihkan bangsa kita. Ada beberapa hal, ada bekal yang harus kita miliki ketika kita sedang menghadapi masa sukar. Bekal di masa sukar yang pertama adalah tetap percaya. Tetap percaya. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan begini. Ayat 25 dari Lukas 8. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ketika murid-murid dan Yesus menghadapi taufan yang menakutkan, murid-murid ketakutan. Kemudian mereka membangunkan Yesus. Mereka berpikir sudah tamat riwayat mereka, sudah habis sejarah hidup mereka di saat itu karena taufan yang sedemikian dahsyat. Tapi Yesus melihat bahwa murid-murid itu kurang percaya. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masa sukar seperti hari-hari ini, mungkin kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kesehatan yang terganggu, bahkan kita kehilangan orang yang kita kasih. Itu adalah masa sukar yang kita hadapi. Tapi di masa sukar itu marilah kita tetap percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu berserta dengan orang percaya. Dalam Matius 1 ayat 25 ditegaskan bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Arti Immanuel itu tidak hanya bersama dengan kita. Yohanes menegaskan bahwa Immanuel itu berarti Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Immanuel berarti kita manunggal dengan Tuhan, Tuhan manunggal dengan kita. Jadi kemanapun kita ada, di situ Tuhan ada. Sebab Tuhan ada di dalam diri setiap orang percaya. Ketika masa sukar terjadi seperti hari-hari ini, adalah kesempatan bagi kita untuk kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang ada tinggal di dalam kita. Allah selalu setia bersama-sama dengan kita. Percayalah, kesukaran yang terjadi pada kita hari ini tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan selalu bersama kita. Masa sukar seperti ini, saat-saat ini, maka yang harus kita miliki adalah tetap percaya bahwa Tuhan memelihara orang percaya. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Demikian. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saya kira semua kita tidak mau dan memang tidak bisa disamakan dengan binatang, apalagi burung pipit, burung yang tidak ada harganya. Burung yang tidak berharga tadi, yang nilai rupiahnya sangat kecil, itu saja dipelihara Tuhan, didandani Tuhan, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Apalagi kita orang percaya, orang yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan memelihara kita. Di masa sukar ini kita harus tetap percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kita. Jadi kalaupun hari ini kita sedang dalam kesulitan ekonomi, kekurangan, marilah kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memelihara kita. Bekal di masa sukar adalah kita tetap percaya bahwa semuanya baik bagi orang percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua adalah
orang percaya. Dan harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi pada kita ada dalam kontrol Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah saudara, artinya begini, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Semua Tuhan sediakan, bukan hanya yang terbaik, tapi juga yang sangat-sangat baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu tetaplah percaya bahwa semua yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, bekal atau modal kita di masa sukar adalah tetap tenang. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-24, murid-murid ketakutan, murid-murid merasa cemas dan khawatir karena taufan yang bisa membunuh mereka, menenggelamkan mereka. Kemudian Yesus menghardik taufan itu sehingga taufan itu tenang. Di masa sukar adalah kesempatan bagi kita untuk tetap tenang. Ketenangan akan membuat kita mantap menghadapi situasi yang sukar. Ketenangan akan membuat kita bisa berdoa. Ketenangan akan membuat kita bisa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, termasuk di masa sukar, akan membuat kita tetap tegar, tetap kuat menghadapi hal-hal yang sulit. Mengucap syukur itu menghindari kita dari kepahitan, kemarahan, dan jerat dosa. Mengucap syukur itu akan memberikan kita kuasa untuk mematahkan benih keputusasaan, membuka pintu berkat, menyalurkan kuasa Allah di dalam diri kita. Mengucap syukur itu bermanfaat bagi kita, untuk kita mengingat bahwa Tuhan itu baik, dan Tuhan itu mengontrol semua hidup kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mengucap syukur bermanfaat untuk menunjukkan kerelaan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, mengizinkan proses Tuhan dan membuat kita sehat jasmani dan rohani. Ada quote yang ngomong begini, jika Anda memandang dunia, maka Anda akan menderita. Jika Anda memandang diri sendiri, maka Anda akan tertekan. Namun jika Anda memandang Kristus, maka Anda akan tenang. Kekasih Tuhan, marilah kita memiliki modal yang kuat di masa sukar ini, supaya kita tegar menghadapi situasi yang tidak baik. Modal kita adalah tetap percaya dan tetap tenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yang bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Mari semua jemaat Tuhan yang di rumah sama-sama kita berdoa. Fokus kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita. Kita serahkan hidup kita. Supaya di masa sukar ini kita tetap tegar. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan untuk setiap kami umat Tuhan yang di rumah. Biarlah di masa sukar ini tidak membuat kami tawar hati, kecil, kecut, dan kecewa. Tapi biarlah masa sukar ini mengajarkan kepada kami bahwa kami harus tetap tegar di masa sukar. Untuk itu mari semua kami Tuhan berikan ketangguhan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap tenang. Bapak Saudara, apabila engkau dalam keadaan sakit, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pergumulan persoalan Tuhan memberikan kelegaan. Mereka yang dalam kekurangan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan biarlah penjagaan perlindungan
kekuatan, penghiburan dari Tuhan sendiri yang menaungi setiap kami orang percaya. Dan biarlah jemaat Tuhan tetap kuat menghadapi situasi ini. Mereka tangguh, mereka tegar, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Mohon anugerah-Mu untuk semua jemaat Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kami nikmati di saat ini, tapi menguatkan, menginspirasi, meneguhkan, dan hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tegar di masa sukar. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah berkat kasih sayang Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus mengawali hati dan pikiran kami sejak saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, amin.